Wakaf Umi, rektor beserta rombongan memasuki ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Iqbal. Saya adalah mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan merangkum materi yang ada di pesantren virtual gelombang kedua Universitas Muslim Indonesia tahun 2023. Kembali membongkar peredaran narkoba jaringan Dua internasional. wanita kakak berhasil pengedar Kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu, banyak diiming-imingi oleh negara-negara asing untuk mendapatkan sumber daya yang ada di negara kita ini. Berbagai macam cara dilakukan oleh negara-negara asing untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Menjajah Indonesia bukan hanya dari segi militer. Contohnya, membuat konflik dari dalam negeri, di mana Indonesia adalah negara dengan banyak keberagaman suku, ras, agama, dan bahasa. Tentu hal ini dapat dengan mudah memicu perpecahan. Hal tersebut adalah hal yang tidak kita inginkan. Untuk mencegah hal adalah dengan cara bersikap toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Sumber daya alam yang ada di Indonesia belum sepenuhnya dikelola oleh negara. Malahan banyak yang dikelola oleh negara-negara asing. Hal ini dikarenakan kita kalah saing dengan kecerdasan dari negara lain. Kita sebagai anak muda penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan yang kita miliki agar tidak dinikmati oleh negara-negara asing. Jangan sampai kita menjadi anak muda yang gagal. Salah satu pemicunya adalah dengan terjerumus ke kasus narkoba. Jangan sampai kita anak muda bangsa terjerumus di dalam lingkungan narkoba. Banyak sekali kasus-kasus narkoba yang ada di Indonesia. Terjerumus dengan kasus narkoba pasti akan kehilangan masa depan karena hanya ada dua pilihan di dalamnya. Kalau tidak mati tragis, pasti akan masuk ke penjara. Hal tersebut dapat kita cegah dengan menjaga pergaulan, mengisi hari dengan membuat kesibukan. Contoh kesibukannya adalah dengan membuat hobi sebagai pekerjaan yang menguntungkan, apalagi sekarang sumber informasi dapat dengan mudah kita dapatkan. Universitas Muslim Indonesia memiliki visi yaitu mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia dengan melahirkan manusia berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakal karimah serta berdaya saing tinggi. Misi Universitas Muslim Indonesia diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tridharma, perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar nasional dan internasional yang berdasarkan nilai keislaman. Yang kedua, membentuk manusia yang berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakal karimah yang adaptif, transformatif, dan inovatif. Yang ketiga, menerapkan tata kelola berbasis good university governance dan sistem manajemen mutu bersandar ISO. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Universitas Muslim Indonesia memiliki tujuan yaitu yang pertama, meningkatkan peranan Universitas Muslim Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya yang islami. Yang kedua, menyiapkan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia menjadi tenaga yang profesional, terampil, berakal karimah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Yang ketiga, melahirkan lulusan yang berwawasan keilmuan
dan keimanan beramal ilmiah yang senantiasa memancarkan akhlak yang mulia dan semangat yang ikhlas. Yang keempat, menjadikan Universitas Muslim Indonesia sebagai perguruan tinggi yang termasyhur dan dapat menjadi panutan dalam menegakkan cita-cita luhur syariah Islam. Yang terakhir, berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah. Universitas Muslim Indonesia memiliki komitmen menghadapi persaingan global, khususnya menghadapi era revolusi industri 4.0 sebagai transisi menuju era revolusi industri 5.0, termasuk era pandemi COVID-19. Maka Universitas Muslim Indonesia perlu membangun komitmen baik yang bersifat individual maupun kelembagaan agar terbentuk karakter dan kondisi kondusif untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Muslim Indonesia.